Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat ya. Dan jangan lupa terapkan protokol COVID-19. Mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Senang sekali hari ini, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran IPS kali ini. Walaupun pembelajaran kali ini kita lakukan secara maya, semoga kita tetap semangat dan pembelajaran akan tetap tersampaikan dengan baik ya. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga ilmu yang kita terima hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum masuk pada materi hari ini, kalian bisa absen di kolom komentar ya. Semuanya sudah siap mengikuti pembelajaran ya. Hari ini kita akan belajar mengenai interaksi manusia dengan lingkungan alam. Salah satu contoh interaksi antara manusia dengan lingkungan alam ada pada kasus pencemaran laut akibat tumpahan minyak mentah atau oil spill yang dilakukan akibat ulah manusia. Nantinya setelah mempelajari materi hari ini, kalian diharapkan mampu mencapai tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian harus mampu menganalisis faktor-faktor kegiatan manusia apa saja yang dapat mempengaruhi pencemaran laut akibat oil spill. Kemudian yang kedua, kalian harus dapat menganalisis dampak dari adanya pencemaran laut tersebut bagi biota laut, serta kalian harus mampu menganalisis upaya serta cara pencegahan pencemaran laut akibat minyak mentah atau oil spill. Dalam mengikuti proses pembelajaran hari ini, kalian harus menyimak materi dengan baik ya, dan mencatat apabila ada yang penting dari materi yang disampaikan hari ini. Kita mulai ya, simak materi berikut ini. Cara berinteraksi antara manusia dengan lingkungan alam ada dua. Yang pertama, manusia bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Dan yang kedua, manusia memiliki kemampuan untuk mengubah komponen lingkungan alam. Jadi, manusia itu bisa bertindak sebagai penjaga atau pelestari lingkungan, bisa juga sebagai perusak lingkungan. Semuanya tergantung oleh tindakan manusia terhadap alam. Jika alam dieksploitasi berlebihan, kemudian tidak dirawat, maka akan menimbulkan banyak sekali bencana dan akan merugikan manusia itu sendiri. Salah satu contoh permasalahan lingkungan adalah pencemaran laut akibat tumpahan minyak mentah atau oil spill. Apakah kalian tahu tentang permasalahan isu lingkungan ini? Ayo kita simak video berikut. Seperti inilah kondisi laut jika tercemar oleh tumpahan minyak mentah atau oil spill. Nah, sudah kalian simak ya video tadi tentang adanya pencemaran laut akibat oil spill. Bagaimana pendapat kalian? Begitulah kondisi dari lautan apabila sudah tercemar oleh tumpahan minyak atau oil spill ya. Tadi kita lihat di permukaan pantai banyak sekali minyak-minyak yang harus dibersihkan oleh petugas gitu ya, karena mencemari perairan laut sampai ke pesisir laut gitu atau pantai. Kok bisa ya laut tercemar oleh tumpahan minyak? Ternyata ini penyebabnya. Minyak mentah telah mencemari laut sepanjang 800 km
Petugas menemukan kebocoran terletak dari pipa yang terletak di lepas pantai. Pipa ini ditutup sekitar 3 jam kemudian, namun pencemaran telah bertambah hingga 6,4 km. Kargo kapal karam menumpahkan minyak ke laut. Taipei TS membawa 242 ton minyak berat dan bahan-bahan beracun. Pencemaran laut perahu motor yang ditabrak oleh kapal landing craft tank atau LCT Adidahira di dermaga Terminal Mirah, Tanjung Perak, Jawa Timur. Petugas melakukan penyemprotan oil spill dispersion Sudah kita lihat ya videonya tadi apa saja dampak-dampak yang mempengaruhi adanya pencemaran laut akibat oil spill ya. Tadi ada kebocoran pipa, dari pipa misalnya pipa minyak yang ada ditanam di bawah laut itu. Kemudian ada kargo kapal karam, misalnya ada kapal yang membawa minyak mentah gitu ya untuk dari satu ke daerah atau ke negara lain yang bocor gitu ya, akhirnya minyaknya tumpah ke lautan. Kemudian ada kecelakaan perahu motor dan pembuangan limbah ya, misalnya limbah dari pabrik atau dari manapun ke laut gitu ya, limbah minyak yang ke laut gitu, dimana minyak ini kan susah terurai ya, tidak menyatu dengan air. Kemudian ada perbaikan kapal. Jadi perbaikan kapal di dermaga atau pesisir pantai juga akan menyebabkan pencemaran laut akibat minyak gitu. Inilah kerugian atau dampak dari adanya pencemaran laut akibat Posko kesehatan yang didirikan Pertamina di sejumlah titik didatangi warga setiap harinya. Mereka yang datang mengeluhkan sejumlah penyakit, mulai dari mual, pusing, serta yang paling banyak adalah warga yang terserang penyakit kulit dengan kondisi gatal-gatal dan melepuh. Kondisi tersebut dirasakan puluhan anak dan warga setelah mandi di laut sejak seminggu lalu. Saat warga belum mengetahui laut telah tercemar limbah minyak Pertamina. Selanjutnya dari video tadi kita lihat ya bahwa dampak dari pencemaran laut akibat minyak mentah atau oil spill sangat merugikan ya bagi kehidupan laut ataupun masyarakat yang ada di sekitar laut atau pantai. Ya, tadi kita lihat banyak ikan-ikan yang jadinya mati ya. Jadi biota laut jadi banyak yang harus mati seperti ikan, kepiting dan lain sebagainya. Kemudian merusak terumbu karang gitu ya, dimana terumbu karang ini tumbuhnya itu kan lama ya, jadi perlu beratus-ratus tahun. Nah, bisa rusak dalam sekejap akibat tumpahan minyak tadi atau pencemaran tadi gitu. Nah, selain merugikan biota laut atau makhluk hidup yang ada di bawah laut, juga akan merugikan masyarakat gitu ya, terutamanya nelayan gitu. Sehingga nelayan jika ada pencemaran laut seperti ini tidak bisa pergi melaut atau mencari ikan gitu, karena laut tercemar dan ikan-ikan juga semuanya pada mati gitu ya. Jadi nelayan juga kalau misalnya berlayar dengan kondisi seperti itu juga akan membahayakan gitu. Kemudian juga bagi masyarakat pesisir pantai gitu ya akan timbul masalah kesehatan gitu, seperti gatal-gatal gitu ya karena akibat pencemaran laut itu. Kemudian sesak pernafasan gitu karena baunya yang sangat menyengat gitu ya, dan lain sebagainya. Ini sangat merugikan sekali ya karena pencemaran laut ini gitu. Berikut ini adalah contoh kasus tumpahan minyak di Laut Karawang akibat bocornya pipa. Nah, ini bisa dilihat sendiri, tumpahan minyaknya sudah mulai terlihat. Kayak gini 1.400.000 sekali narik. Paling kita kebagian berapa sih, Pak?
paling 100.000. Nelayan istilahnya kalau berangkat penghasilan sampai 20 juta, 15 juta bisa ngasilin, Pak. Ada keluhan dari masyarakat terutama gejala awal gitu ya, batuk pilek sama gatal-gatal, itu aja. Antara petani tambak mah ya tolonglah diusahakan ya minimal ada kompensasi lah dari pihak perusahaan gitu ya. Tidak boleh ada satupun 7.000 nelayan yang besok menangis. Mereka semua harus dibuat tersenyum. Tumpahan minyak dari sumur YYA-1 Blok Offshore Northwest milik PT Pertamina sejak 12 Juli 2019 lalu hingga kini terus mencemari kawasan pantai utara Karawang, Jawa Barat. Diperkirakan ada sekitar 3.000 barel minyak mentah tumpah setiap harinya, mengancam kelestarian ekosistem laut dan masyarakat yang hidup di sekitarnya. Para nelayan yang menetap di kawasan pesisir pantai sekitar perairan Karawang dan Bekasi jelas menjadi pihak yang paling dirugikan. Mereka tidak leluasa lagi mencari ikan dan tak punya penghasilan. Menurut data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karawang, ada sekitar 7.000 nelayan yang berhenti melaut, sementara 1.600 perahu besar dan kecil terbengkalai di 11 muara sungai. Meski investigasi terus dilakukan, hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab kebocoran sumur minyak YYA-1 Blok Offshore Northwest di pantai utara Karawang. Apakah karena faktor alam atau kelalaian operasional? Berikut tadi kita sudah simak ya, ada contoh kasus dari adanya pencemaran akibat tumpahan minyak atau oil spill yang ada di Karawang gitu ya. Hal ini diakibatkan adanya kebocoran pipa Pertamina gitu ya. Bisa dilihat tadi ya betapa keruhnya laut akibat tumpahan minyak gitu ya. Kemudian banyak petugas yang membersihkan itu harus menggunakan pakaian khusus gitu karena minyak ini sangat berbahaya gitu ya, baik bagi ekosistem laut maupun kita sebagai manusia gitu. Kemudian tadi kita simak juga ya bahwa ada kerugian yang sangat tinggi yang dirasakan nelayan gitu. Nelayan jadi tidak punya penghasilan akibat adanya pencemaran laut ini gitu. Kemudian gejala-gejala sakit yang dialami masyarakat gitu ya. Tentunya ini sangat menjadi pengaruhnya besar sekali bagi masyarakat sekitar gitu. Padahal pencemaran minyak ini tidak dilakukan oleh mereka gitu, tetapi adanya kelalaian dari pihak Pertamina gitu ya dalam mengatasi kebocoran gitu. Sudah juga dijelaskan dalam video tadi bahwa setiap tahunnya itu ada 37.000 ton minyak yang harus tumpah ke lautan gitu ya. Ini berarti sangat berbahaya sekali untuk kehidupan ekosistem laut dan masyarakat yang ada di sekitar pantai gitu ya. Inilah cara menanggulangi pencemaran laut akibat tumpahan minyak. Dalam video tadi sudah dijelaskan bagaimana cara menanggulangi akibat pencemaran laut akibat tumpahan minyak mentah ya. Tadi ada membersihkan bibir pantai gitu ya dari tumpahan-tumpahan minyak. Kemudian ada penyemprotan dispersan kimia gitu ya, sehingga tidak
membuat mikroorganisme di dalam lautan itu mati gitu ya. Kemudian karena minyak ini tidak bisa menyatu dengan air gitu, sehingga harus dilakukan pembakaran minyak di lautan gitu ya. Tentunya juga ini sangat beresiko. Tadi ada namanya tanggul ya, jadi agar pencemaran itu tidak melebar gitu, sehingga harus ada penanggulangan gitu ya, supaya tidak menyebar ke daerah laut yang semakin luas gitu. Kita tadi sudah membahas ya tentang apa itu pencemaran laut gitu ya, hubungannya dengan interaksi manusia dengan lingkungan alam gitu ya. Kemudian apa dampak dari adanya pencemaran laut, faktor-faktor penyebabnya gitu ya, contoh kasus sampai cara penanggulangannya gitu ya. Hal ini tentunya harus menjadi kesadaran kita sebagai manusia ya, untuk menjaga lingkungan alam gitu, terutamanya lautan gitu ya. Karena apapun yang mencemari lautan pasti akan berdampak juga kepada kita gitu ya. Apa yang kita lakukan terhadap alam, apa yang kita lakukan terhadap lingkungan gitu ya, pasti akan berakibat juga kepada kita sebagai manusia gitu ya. Karena kita dengan lingkungan alam itu tidak akan pernah terlepas gitu ya, kita saling membutuhkan satu sama lain gitu ya. Makanya kita harus menjaga kelestarian lingkungan alam gitu ya, dan juga menjaga kelestarian lautan gitu ya, dimana lautan Indonesia ini adalah yang paling kaya gitu ya, dan kita adalah negara kepulauan dengan laut yang sangat luas gitu, dengan potensi di dalamnya yang sangat beraneka ragam gitu ya. Harusnya kita sebagai manusia bisa menjaga keseimbangan lingkungan alam dengan baik dan memanfaatkan alam sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Jangan sampai menimbulkan kerusakan ataupun kelangkaan gitu ya. Kita harus bijak dalam mengelola lingkungan dan alam begitu. Inilah bukti kekayaan laut dan keindahan laut Indonesia. Laut Indonesia diperkirakan memiliki potensi sumber daya ikan 6,4 juta ton per tahun yang tersebar di seluruh perairan wilayah Indonesia dan perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara bahari yang memiliki kawasan terumbu karang yang luas, mencapai 7.500 km. Kondisi ini membuat perairan Indonesia menjadi salah satu ekosistem laut terkaya yang ada di dunia, termasuk habitat biota laut langka serta migratory species. Laut Indonesia dijuluki sebagai The Queen of Pearl karena menghasilkan salah satu mutiara langka di dunia yang bernama South Sea Pearl. Berdasar data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, di dunia produksi South Sea Pearl mencapai 12 ton per tahun. Dan Indonesia menghasilkan hampir 7 ton di antaranya. Hal ini berarti lebih dari 50% mutiara jenis ini yang ada di dunia berasal dari Indonesia. Nah, itulah tadi adalah video tentang kekayaan laut Indonesia gitu ya. Sangat indah sekali ya, dan sangat berpotensi sekali gitu. Semoga video tadi dapat mengugah kesadaran kita untuk tetap melestarikan dan menjaga laut Indonesia gitu ya, dengan cara-cara menjaga lingkungan dari hal-hal yang terkecil gitu. Misalnya kalian sebagai siswa harus bisa membuang sampah pada tempatnya, atau sekarang mulai membiasakan diri untuk tidak menggunakan plastik gitu ya, untuk membawa kantong belanja sendiri ketika ingin membeli sesuatu gitu ya. Kemudian tidak menggunakan sedotan plastik yang dimana akan mencemari lingkungan gitu ya, menggunakan botol minum sendiri, tempat makan sendiri begitu. Hal-hal kecil yang dapat kita lakukan tentunya pasti akan berpengaruh besar bagi kelestarian laut kita, kelestarian lingkungan kita gitu ya, sehingga kita akan menjadi salah satu orang gitu ya yang membantu mengurangi pencemaran lingkungan atau pencemaran laut gitu ya. Oke, demikian pembelajaran hari ini tentang interaksi antara manusia dengan lingkungan alam ya, dengan contoh kasus tadi pencemaran laut akibat tumpahan minyak. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kalian, dan perlu diingat ya, tadi kalian harus tetap menjaga lingkungan gitu ya. Kalian harus sadar akan lingkungan, bahwa ternyata kalau kita tidak sadar gitu ya dengan kelestarian lingkungan, kita tidak menjaga lingkungan,
akan menyebabkan pencemaran yang sangat merugikan tadi gitu ya. Tentunya kita tidak mau kerugian itu datang pada kita gitu ya. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Kita ucap alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa.